Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufatijah. Baiklah, di sini langsung saja saya mulai menjelaskan dari bab 7 sampai bab 13. Bab 7 tentang klasifikasi hadis beserta contoh. Di dalam mengklasifikasikan hadis, ulama hadis berbeda-beda. Di dalam menetapkan jumlah macam-macam hadis, Ibnu Taimiyah mengungkapkan secara umum, berdasarkan keadaan perawi dan keadaan matan hadis, sangat banyak macamnya. Menurut Imam Al-Nawawi, pembagian hadis mencapai 65 macam. Menurut Al-Suyuti, pembagian hadis mencapai 82 macam. Menurut Ibnu Katsir, sebanyak 65 macam. Dan Abu Fard Al-Jizawi di dalam kitab Al-Turas membagikannya menjadi 63 macam. Hal ini terjadi karena mereka melihat klasifikasinya secara umum dengan tidak melihat dan menggunakan tipologi yang jelas. Baiklah, yang pertama hadis qudsis, yaitu hadis yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disandarkan oleh beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau setiap hadis yang disandarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perkataannya kepada Allah. Definisi tersebut menjelaskan bahwa hadis qudsis itu adalah perkataan yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun disandarkan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi meskipun itu perkataan atau firman Allah, hadis qudsis bukanlah Al-Quran. Yang kedua, hadis marfu, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau ketetapan atau sifat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, ataupun sifat, beliau disebut dengan hadis marfu. Orang yang menyandarkan itu boleh jadi sahabat atau selain sahabat. Dengan demikian, sanad dari hadis marfu ini bisa muthasil, bisa pula munqati, mursal atau muddol dan mu'alaq. Yang ketiga, hadis mauquf. Klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawinya ditinjau dari segi jumlah perawinya. Hadis terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawi dan hadis ahad. Menurut istilah ulama, hadis mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat berbuat dusta. Yang kedua, hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Yang dimaksud hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis mansyur atau hadis mutawatir. Baiklah, selanjutnya hadis mauquf. Hadis mauquf yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau takrir beliau, baik sanadnya muttasil atau munqati. Yang kedua, klasifikasi hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih lidatihi adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rijalu al-hadis yang adil dan sempurna kedabitannya, tidak sad dan tidak berilat. Yang kedua, sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang sahihnya lantaran dibantu oleh keterangan yang lain. Jadi pada diri hadis itu belum mencapai kualitas sahih. Kemudian ada petunjuk atau dalil lain yang menguatkannya sehingga hadis tersebut meningkat menjadi sahih li ghairihi. Kesimpulannya, hadis sahih adalah hadis yang dinukilkan atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berilat atau cacat, dan tidak janggal. Jadi suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis sahih apabila tidak memenuhi 5 syarat tersebut.
Hadis sahih terbagi menjadi dua bagian, yaitu sahih al-jati dan sahih li khairi. Dalam tingkatannya, hadis sahih memiliki beberapa tingkatan, di mana tingkatan yang paling tinggi adalah asatul, asaid, dan seterusnya. Berturut hadis yang baik disepakati atau diriwayatkan sendiri oleh Bukhari dan Muslim. Banyak karya-karya yang memuat sahih seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Kuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan Al-Muqtarah. Permasalahan dapat kita lihat dari syarat-syarat hadis sahih itu sendiri, seperti rawi hadis yang tidak kuat hafalannya, tidak adil, terdapat kejanggalan dan cacat yang dapat menurunkan secara otomatis tingkatan hadis sahih tersebut. Selanjutnya tentang hadis sahih, bab 8. Kata sahih berasal dari bahasa Arab as-sahih. Dari segi bahasa, kata ini memiliki beberapa arti, diantaranya selamat dari penyakit, bebas dari aib atau cacat. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung sampai Nabi dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dabit, serta tidak terdapat dalam hadis itu kejanggalan dan cacat. Selanjutnya bab 9, yaitu tentang hadis hasan. Hadis hasan adalah tingkatan hadis yang ada di bawah hadis sahih. Menurut bahasa adalah merupakan sifat musyabah dari kata al-hus yang berarti al-jamal atau bagus. Sementara menurut istilah para ulama mendefinisikan hadis hasan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Khattabi, hadis hasan adalah hadis yang diketahui tempat keluarnya kuat, para perawinya masyhur, menjadi tempat beredarnya hadis, diterima oleh banyak ulama dan digunakan oleh sebagian besar fuqaha. Yang kedua, At-Tirmidzi, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan yang di dalam sanadnya tidak ada rawi yang berdusta, hadisnya tidak sahih, diriwayatkan pula melalui jalan lain. Menurut Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kedabitannya lebih rendah dari hadis sahih, sanadnya bersambung, hadisnya tidak ilal dan syadz. Ungkapan yang senada dengan Ibnu Hajar juga diutarakan oleh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Menurut Mahmud Tahan, definisi yang lebih tepat adalah definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar, yaitu yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil namun tingkat kedabitannya kurang dari hadis sahih, tidak ada subyur dan ilat. Kemudian klasifikasi hadis hasan. Hadis hasan terbagi menjadi dua jenis, yaitu hasan li dzatihi, hasan dengan sendirinya, dan hasan li khairihi, hasan dengan topangan hadis lain. Hasan li dzatihi yaitu hadis yang bersambung sanadnya, dinukilkan orang adil dan ringan, tidak sempurna hafalannya, dan yang seperti itu sampai akhirnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Dinamakan hasan li dzatihi karena sifat kehasanannya muncul di luarnya. Dengan demikian hasan li dzatihi ini dengan sendirinya telah mencapai tingkat sahih dalam berbagai persyaratannya, meskipun nilainya sedikit di bawah hadis sahih berdasarkan ingatan para perawinya. Yang kedua, hadis li khairihi adalah hadis dhaif yang memiliki sanad lebih dari satu. Sanad-sanad yang ada menguatkan sanad yang dhaif tersebut, atau bisa diartikan hadis dhaif yang ringan kedhaifannya. Jika ada hadis yang semakna dengan sanad yang berbeda, maka hadis dhaif tersebut naik derajat menjadi hasan li khairihi. Ada juga yang mendefinisikan hadis hasan li khairihi sebagai hadis yang dalam isnadnya
tersebut orang yang tidak diketahui keadaannya, tidak bisa dipastikan kelayakan atau ketidaklayakannya. Namun ia bukan orang lengah yang banyak berbuat salah dan tidak pula dituduh berbuat dusta, sedangkan matanya didukung oleh mutabi atau syahid. Kesimpulan dari hadis hasan adalah sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, namun tingkat kedabitannya kurang dari hadis sahih, tidak ada sujuz dan ilat. Hadis ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li zatihi, berdiri sendiri, dan hadis hasan li khairihi, ditopang dengan hadis lain. Hadis hasan derajatnya di bawah hadis sahih. Kekurangannya terdapat pada sanad pertama, yaitu kurang kuat hafalan perawinya, telah hilang dengan ada sanad yang lain yang lebih kuat, atau dengan ada beberapa sanad lain. Jadi hadis ini berada pada tingkatan di bawah hadis sahih dan di atas hadis dhaif. Baik, selanjutnya bab 10, yaitu tentang ilmu rijal al-hadis. Pengertian ilmu rijal al-hadis. Menurut bahasa, kata rijal berarti para kaum pria, sedangkan rijal al-hadis berarti orang-orang di sekitar hadis atau orang-orang yang meriwayatkan hadis serta berkecimpung dengan hadis Nabi. Secara etimologi, ilmu ini didefinisikan dengan ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis, baik dari kalangan sahabat sahih maupun generasi-generasi berikutnya. Hal terpenting di dalam ilmu-ilmu rijal al-hadis adalah sejarah kehidupan para tokoh tersebut, meliputi masa kelahiran dan wafat mereka, negeri asal, negeri mana saja tokoh-tokoh itu mengembara, dan dalam jangka berapa lama, kepada siapa saja mereka memperoleh hadis, dan kepada siapa saja mereka menyampaikan hadis. Ilmu rijal al-hadis membahas keadaan para periwayat hadis semenjak para sahabat tabi'in, tabi'in al-tabi'in, dan generasi-generasi berikutnya yang terlibat dalam periwayatan hadis. Di dalamnya diterangkan sejalan ringkas tentang riwayat hidup para periwayat, guru-guru dan murid-murid mereka, tahun lahir dan wafat, dan keadaan-keadaan serta sifat-sifat mereka. Jelasnya ilmu ini membahas tentang biografi para periwayat, nama-nama, kunyah, laqab, dan sebagainya. Sedangkan kata wurud merupakan bentuk isi masdar kata benda atau abstrak dari warada yaridu, yang berarti datang atau sampai pada sesuatu, atau bisa berarti sampai, muncul, dan mengalir. Dengan demikian, secara sederhana, asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu karena istilah tersebut biasa. Baiklah, selanjutnya bab 11 tentang asbabul wurud. Secara etimologis, asbabul wurud merupakan susunan idghafah yang berasal dari kata asbab danal wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab. Menurut ahli bahasa, diartikan dengan al-hab atau tali. Salurannya yang artinya dijelaskan sebagai segalanya, menghubungkan satu benda dengan benda lainnya, sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Dan ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Selanjutnya bab 12. Bab 12 ini tentang ilmu hadis munqati, hadis mudallas, dan hadis mursal. Yang pertama, hadis munqati. Pengertian hadis munqati menurut bahasa merupakan isim fa'il yang berarti terputus, lawan dari kata muttasil atau bersambung. Sedangkan menurut istilah,
para ulama terdahulu mendefinisikannya sebagai hadis yang sanadnya tidak tersambung dari semua sisi. Ini berarti bahwa sanad hadis yang terputus baik dari awal sanad atau tengah maupun akhir, maka menjadi hadis yang munqati. Dengan definisi ini, maka hadis munqati meliputi mursal, mu'allaq, dan muddal. Dan para ulama hadis belakangan mendefinisikan hadis munqati sebagai hadis yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi tapi tidak berturut-turut. Jadi yang gugur adalah satu saja di tengah sanadnya, atau dua tapi tidak berurut-turut pada dua tempat dari sanad, atau lebih dari dua dengan syarat tidak berturut-turut juga. Dan atas dasar ini maka munqati tidak mencakup nama mursal. Hukum hadis munqati. Para ulama telah sepakat bahwa hadis munqati adalah hadis mardud dan dhaif, serta tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak dapat diketahui keadaan perawi yang digugurkan. Baiklah, yang kedua tuh hadis mudalas. Pengertian hadis mudalas artinya itu sesuatu yang disembunyikan aibnya. Biasanya dilakukan oleh seseorang penjual yang memiliki barang dagang yang cacat, lalu dia menyembunyikan cacat itu dari pembeli supaya dikira sebagai barang yang sempurna. Istilahnya mengelabui pembeli. Hadis mudalas artinya hadis yang disembunyikan aibnya untuk ditampakkan sebagai hadis sahih, maka itu hadis dhaif. Jadi seorang mudalis merupakan seorang perawi hadis. Dia meriwayatkan suatu hadis yang sebenarnya punya cacat dalam masalah sanad. Lalu cacat itu dia sembunyikan dengan sedemikian rupa supaya orang lain mengira hadis yang dia riwayatkan itu sebagai hadis sahih, padahal dhaif. Yang kedua, pembagian dan contoh hadis mudalas. Tadlis isnad. Mudalas isnad adalah rawi yang meriwayatkan hadis dari rawi lain yang pernah ia temui, tetapi rawi itu tidak pernah mendengar dari rawi lain tersebut dan merekayasa seolah dia pernah mendengarnya. Ada pula berpendapat mudalas isnad adalah rawi yang meriwayatkan hadis dari rawi lain yang sama, tetapi rawi itu tidak pernah bertemu dengannya dan merekayasa seolah dia pernah bertemu dan mendengarnya. Selanjutnya bab 13 menjelaskan tentang hadis muddal, mu'allaq, dan hadis matruk. Hadis muddal. Menurut bahasa, muddal berasal dari kata ad-dalah yang memiliki arti menyusahkan atau menyulitkan. Sedangkan menurut istilah, hadis muddal adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat dua orang rawi yang gugur atau lebih secara berturut-turut. Seperti halnya pengertian menurut bahasa, hadis ini dikatakan hadis yang menyulitkan untuk dihubungkan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena terputusnya atau gugurnya rawi dari sanad banyak sekali, di mana ada dua rawi atau lebih yang gugur di dalam sanadnya baik di awal, di tengah maupun di akhir sanad. Yang kedua, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq menurut bahasa, mu'allaq berasal dari kata alaqah yang berarti menggantungkan. Mu'allaq berarti suatu yang digantungkan. Sedangkan menurut istilah, hadis mu'allaq adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu rawi atau lebih yang gugur secara berturut-turut. Meskipun jalur sanad lain terdapat rawi yang gugur atau tidak, dari pengertian tersebut maka kita bisa memberikan kesimpulan sikap bahwa sebuah hadis yang di dalam rantai sanadnya terdapat satu rawi yang tidak disebutkan atau gugur, maka hadis demikian itu disebut hadis mu'allaq. Demikian juga jika sebuah hadis dengan matan yang sama namun dalam satu jalur sanad memiliki rantai rawi lengkap dan sambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan dalam jalur sanad lainnya terdapat rawi yang gugur atau tidak disebutkan,
maka hadis tersebut juga disebut sebagai hadis mu'allaq. Yang ketiga, hadis matruk. Menurut bahasa, matruk merupakan isim maf'ul dari lafaz taraka yang berarti meninggalkan, sedangkan matruk sendiri berarti sesuatu yang ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah, hadis matruk adalah hadis yang para rawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan tindakan dan tidaklah diriwayatkan kecuali berasal dari dirinya rawi itu sendiri. Tak hanya sampai pada definisi di atas saja, sebuah hadis dinilai matruk jika rawinya juga tergolong sebagai berikut ini. Rawi itu dikenal seorang yang suka berdusta di kalangan masyarakat meskipun kebohongan itu tidak tampak di dalam riwayat-riwayat hadis lain. Rawinya diduga sering melakukan kesalahan Rawinya diduga sering lupa. Rawinya diduga sering melakukan perbuatan fasik meskipun ia meriwayatkan hadis dengan tanpa adanya kebohongan. Baiklah, sekian dari saya.